Bismillah, sekarang kita akan masuk ke bab mad lazim. Ya. Bagian dari mad far'i karena sukun. Ya. Mad lazim dibagi menjadi dua, ada yang kalimi, ada yang harfi. Ya. Kalimi artinya adalah mad lazim ini terjadi pada kata. Ya, terjadinya di kata. Ya, kalimi atau kalimah. Ya, dalam bahasa Arab artinya adalah kata. Dan harfi ya terjadi pada huruf-huruf yang di awal surat ya, seperti yasin ya, alif lam mim, seperti itu ya. Mad lazim ini panjangnya 6 harokat ya. Nah, dari yang kalimi tadi atau kilmi dibagi lagi menjadi dua, ada yang musaqqal, ada yang mukhaffaf. Harfi pun sama ya, ada yang musaqqal, ada yang mukhaffaf ya. Musaqqal artinya berat, biasanya ditandai dengan tasydid ya. Kalau mukhaffaf artinya ringan, biasanya ditandai dengan sukun ya. Nah, jadi yang pertama ya, yang kalimi, ada mad lazim musaqqal kalimi ya. Terjadinya pada kalimat ya atau kata ya. Kemudian mad lazim mukhaffaf kalimi ya, terjadinya pun di kata ya. Nanti bedanya ada yang tasydid dengan sukun ya. Kemudian yang harfi sama ya, ada mad lazim musaqqal harfi dan ada mad lazim mukhaffaf harfi ya. Kalau musaqqal terjadinya dia ada tasydidnya ya, kemudian mukhaffaf di sukun ya. Nanti kita akan bahas. Kalau yang ini yang harfi, nanti kita akan menjabarkan satu persatu ya. Sekarang kita akan masuk dulu ke yang kalimi ya. Tadi ada dua ya. Yang pertama ada mad lazim musaqqal kalimi ya, 6 harokat, panjang harokatnya. Artinya adalah mad asli bertemu tasydid. Mad asli yaitu waw sukun setelah dhammah ya, sukun setelah kasroh atau alif ya, alif setelah fathah bertemu dengan tasydid. Contoh ya, ada di surat Al-Fatihah ini ya. Walad ya, kalau kita baca dia ada sifatnya ya, istiqalah, jadi jalankan dulu sebelum kita berharokat. Walad do-nya panjangkan dulu 6 harokat ya. Ini mad asli fathah atau alif setelah fathah ya, kemudian bertemu dengan tasydid ya. Jadi yang digaris bawahi dari do sampai lam saja ya. Walad ya, pas. Setelah do panjang, l-nya ada tasydid naik ya, ada suara yang naik. Walad ya. Jadi ada naber ya, suara yang naik. Kemudian yang contoh yang kedua, walajan ya. Kalau nun tasydid dan mim tasydid ya, maka dia tidak perlu dinaber. Tapi kalau selain nun dan mim tasydid maka dia dinaber ya. Walajan di gunnah, gunnahnya tetap ya, tidak ada pengurangan ya. Jadi bukan walajan, tidak naik ya. Atom, nah datar aja. Atomah ya. Ini yang mad lazim musaqqal kalimi ya. Kemudian yang kedua ada mad lazim mukhaffaf kalimi ya, sama-sama 6 harokat panjangnya ya. Mad lazim mukhaffaf kalimi adalah mad badal bertemu sukun ya. Nah, mad badal kita tahu hamzah bertemu dengan huruf mad. Kalau hamzahnya fathah bertemu dengan alif, hamzahnya kasroh bertemu dengan ya sukun, hamzahnya dhammah bertemu dengan waw sukun ya. Kemudian bertemu dengan sukun ya. Tetapi khusus untuk mad lazim mukhaffaf kalimi, dia hanya ada satu contoh saja ya. Nah, ini hanya terjadi di yang fathah aja nih ya. Hanya ada satu contoh ini aja, nggak ada yang lain. Jadi nggak ada yang kasroh dan nggak ada yang dhammah ya. Kenapa ini saya tulis? Karena pengertian dari mad badal bukan hanya fathah saja, tapi dia juga hamzah yang kasroh atau hamzah yang dhammah ya. Jadi bukan hanya yang fathah saja ya. Tapi untuk yang mad lazim mukhaffaf kalimi contohnya hanya satu ini aja, tapi dia ada di 2 ayat ya. Jadi cara bacanya adalah
hamzah ini hamzah bertemu dengan huruf mad ya. Maka panjangkan dulu ini 6 harokat ya. A-nya panjangkan 6 harokat kemudian bertemu dengan sukun ya. Al-ana al-ana ya. Ini sama-sama mad sama-sama mad badal ya. Yang pertama mad badal, yang kedua juga mad badal ini ya. Bedanya kalau yang ini karena dia ketemu dengan sukun ya, sukun asli, maka dia hukumnya adalah mad lazim mukhaffaf kalimi, panjangnya harus 6 harokat. Kalau yang ini 2 harokat kalau di wasol, tapi kalau di waqaf dia bisa 4 bisa 6 harokat ya. Hukumnya berubah jadi mad arid bisukun ya. Kalau kita wasol al-ana 2 harokat saja, tapi kalau kita waqaf al-an al-an ya. Hanya jadi panjang tapi dia hukumnya mad arid bisukun. Alhamdulillah.